membangun disiplin diri yang bisa membuat kita tetap konsisten mengerjakan hal yang harus kita kerjakan. Tidak peduli apakah kita sedang mood atau tidak, self-discipline akan membawa kita maju lebih jauh ke depan dalam hidup dan karir kita. Odin Allfather, dewa paling kuat dan bijaksana dari semua dewa dalam mitologi Nordik. Tapi saat itu, belum. Di satu hari, dia menggantung dirinya di pohon Yggdrasil, pohon yang menahan ke-9 dunia, dengan sebuah tombak yang menancap di dada Odin. Dia tergantung di sana selama 9 hari 9 malam di antara hidup dan mati. Selama dia tergantung, dia terus melihat ke dalam magical water yang ada di bawahnya, terus mencoba untuk memanggil the godly knowledge of the runes. Tidak lama setelah itu, karena puas dengan pengorbanan Odin, mereka keluar dan memberikan Odin kebijaksanaan dan memberkatinya dengan kekuatan yang hebat. Odin mempersembahkan dirinya untuk dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya di masa sekarang untuk dirinya nanti di masa depan. Self-discipline tidak lebih adalah seperti itu, mengorbankan diri kita yang sekarang untuk mendapat masa depan yang jauh lebih cerah. Self-discipline adalah keputusan jangka panjang dengan mengontrol diri agar tidak termakan oleh kepuasan jangka pendek. Dalam Islam, Kristen, Yahudi, dan beberapa agama lain, dosa pertama manusia adalah memakan buah terlarang, yang adalah gambaran jelas bagaimana manusia sangat tidak pandai dalam mengontrol diri. Dalam mitologi Yunani, semua keburukan yang ada masuk ke dalam bumi di saat Pandora tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol rasa penasarannya. Nah, di sini self-discipline ini diperlukan. Self-discipline adalah seni mengontrol diri dari kepuasan jangka pendek agar mendapat kepuasan jangka panjang. Self-discipline adalah penentu apakah kita akan menjadi lebih baik lagi seperti Odin atau justru jadi lebih buruk seperti Pandora. Ada banyak sekali penjelasan yang harus kita mengerti supaya kita benar-benar mengerti bagaimana sebenarnya cara kerja self-discipline ini, dan kemudian nanti menggunakannya dalam hidup kita untuk membantu kita maju ke depan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu kenapa self-discipline ini sepenting ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Angela Derwood di University of Pennsylvania, mereka menemukan bahwa disiplin diri adalah penentu hidup seseorang ke depan. Dengan melihat disiplin diri seseorang, para peneliti bisa memprediksi tindakan mereka sampai 7 bulan ke depan. Dan mereka juga menemukan bahwa disiplin diri justru punya 2 kali lebih banyak variasi aktivitas dalam kinerja otak daripada mereka yang hanya sekedar punya IQ tinggi. Dalam satu studi di Amerika, mereka menemukan bahwa penentu paling besar dalam kesuksesan seorang siswa dalam masa depannya adalah disiplin diri. Dan masih banyak lagi studi yang menunjukkan bahwa self-discipline adalah prediktor terbesar dalam kesuksesan jangka panjang seseorang. Disiplin diri membuat keputusan jangka panjang dengan menahan godaan kepuasan jangka pendek. Pilihan atau keputusan adalah cara kita untuk bertindak. Pemilihan alternatif yang kita lakukan setelah mungkin berpikir panjang mengenai mana yang lebih baik. Yang membuat memilih ini jadi sulit adalah ketika kita harus memilih apakah kita harus mendapat hadiah sekarang atau nanti di masa depan. Apakah kita harus mendapat instant gratification atau delayed gratification. Dalam memilih, kita selalu bertanya kenapa. Kita mencari tahu alasan di setiap opsi pilihan kita. Dan sebenarnya, cara kita memilih mana yang benar dan yang tidak sangat dipengaruhi oleh aspek dari luar diri kita. Tapi yang paling banyak mempengaruhi adalah aktivitas dalam otak kita. Dalam otak kita terdapat chemicals atau neurotransmitter yang memberi kita hadiah kalau kita berhasil mendapat atau mencapai sesuatu. Kita akan merasa bahagia karena otak kita merilis neurotransmitter ini. Ketika dalam otak kita dopamin yang dirilis lebih banyak ke limbik target, kita akan lebih memilih untuk mendapat hadiah jangka pendek. Tapi ketika dopamin lebih banyak dirilis di prefrontal target, kita akan lebih memilih hadiah jangka panjang. Tapi, apa yang menentukan dopamin dikirim ke tiap bagian di dalam otak kita? Ada banyak yang mempengaruhinya, seperti genetik, hormon, evolusi, lingkungan, pengalaman, dan situasinya. Tapi secara pragmatisnya, keputusan otak dipengaruhi oleh seberapa memuaskan hadiahnya dan selama apa yang dibutuhkan untuk mendapat hadiah itu. Ayo kita coba, kalau kamu misalnya harus memilih antara 1 juta hari ini atau 1 juta besok, kamu jelas akan memilih 1 juta hari ini. Tapi kalau kamu harus memilih antara 1 juta hari ini atau 2 juta besok, mungkin kamu lebih memilih untuk menunggu. Dan ketika pilihannya antara 1 juta hari ini dan 1 juta 10.000 besok, kamu mungkin lebih memilih hari ini meskipun nominalnya lebih besar besok.
Jadi, cara kita memilih adalah dengan mengkalkulasikan seberapa memuaskan hadiah dan selama apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi, yang membuat susah di sini adalah dopamin yang merupakan hadiah natural kita. Sangat susah untuk melawannya. Jauh lebih mudah melakukan aktivitas menyenangkan dan langsung mendapat dopamin daripada harus melakukan tugas yang membosankan dan menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan dopamin yang sama. Hidup penuh dengan reward yang instan ini, penuh dengan gratifikasi instan, apalagi di zaman sekarang, film, sosial media, game, dan yang lainnya. Bahkan faktanya, perusahaan besar seperti Facebook menghabiskan puluhan ribu dolar untuk mencari tahu bagaimana caranya membuat dopamin terlepas lebih banyak ketika kita menghabiskan waktu dalam produk mereka. Mereka akan mencari tahu hal seperti warna notifikasi, bentuk emoji, desain dari like, atau yang lainnya, untuk mencari tahu mana yang memberi dopamin lebih banyak ke otak kita. Dan sangat susah untuk melawannya. Jauh lebih mudah untuk membuka Facebook, Instagram, atau TikTok dan mendapatkan dopamin daripada harus belajar atau bekerja selama bertahun-tahun dan mendapat sukses yang entah berapa tahun lagi hanya untuk mendapat dopamin dengan dosis yang sama. Ada satu grafik yang bisa menunjukkan bagaimana keputusan kita memengaruhi kehidupan kita dalam jangka panjang. Garis vertikal adalah garis yang menunjukkan kepuasan atau seberapa baik hidup kita. Dan garis horizontal adalah garis yang menunjukkan waktu. Kurva merah adalah kurva yang menunjukkan apa yang kita dapat ketika kita melakukan kegiatan dengan gratifikasi instan. Ketika kita melakukan aktivitas itu, kita akan mendapat kepuasan, tapi seiring berjalannya waktu, kepuasan yang kita dapat akan semakin menurun dan menuju titik negatif, di mana kita malah mendapat kesengsaraan dengan melakukan hal itu. Dan kurva hijau adalah kurva yang menunjukkan apa yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan dengan gratifikasi tertunda. Pertama, kita mungkin merasa tidak enak melakukan hal tersebut, tapi seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, tindakan kita membuat kita mendapat hidup yang semakin baik. Self-discipline tidak lebih adalah menggunakan willpower yang kita miliki untuk memilih tidak melakukan kegiatan dengan gratifikasi instan, tapi memilih kegiatan yang mempunyai gratifikasi tertunda. Dalam satu studi, psikolog menemukan bahwa murid yang dapat memberikan tugas mereka tepat waktu punya kaos kaki yang lebih kotor daripada murid yang terlambat memberikan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa willpower seseorang itu terbatas. Kemampuan untuk mau melakukan sesuatu itu terbatas. Murid yang menggunakan willpowernya untuk mengerjakan tugas tidak akan punya willpower lagi untuk membasuh kaos kakinya. Dan begitu juga sebaliknya. Kamu juga pasti pernah melakukan sesuatu yang penting dan setelah itu kamu merasa capek dan tidak mau melakukan apa-apa lagi. Ini terjadi karena willpower yang kamu gunakan sudah kamu pakai ketika kamu mengerjakan tugasmu. Dan kita harus mengontrol diri kita untuk menggunakan willpower yang terbatas ini pada kegiatan yang memberi kita gratifikasi yang tertunda, bukan yang instan. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh Profesor Roy Baumeister dari tahun 1999 sampai 2006, dia menemukan bahwa willpower seseorang sebenarnya bisa dilatih. Dia mendapati bahwa orang yang dia suruh untuk menambah suatu aktivitas ke dalam rutinitasnya punya willpower yang lebih banyak daripada orang yang tidak disuruh untuk menambah aktivitas apapun dalam rutinitasnya. Willpower jadi terlihat agak sama dengan otot yang bisa dilatih. Jadi dengan ini, kita tahu kita bisa saja melatih kemampuan kita untuk disiplin jadi lebih baik setiap harinya. Mungkin hari ini kamu hanya bisa disiplin selama 1 jam, tapi bisa saja kalau terus dilatih, kamu bisa disiplin sampai 5 jam dalam 1 bulan berikutnya. Hidup penuh dengan hasrat, kebutuhan, dan keinginan. Setiap kali kita merasa puas, kita mendapat hadiah internal dan juga kepercayaan bahwa kita bisa mendapat hadiah itu. Di saat hasratnya datang lagi, otak kita mengaktifkan sirkuit kepercayaan kita dan dopamin pun dirilis, yang membuat kita ingin melakukan hal yang sama lagi agar memuaskan hasrat kita tadi. Dan dari sini sebuah kebiasaan akan terbentuk. Dengan habit atau kebiasaan yang cukup, jaringan neuron di otak kita akan menjadi lebih kuat, yang membuat kita melakukan habit itu dengan willpower yang lebih sedikit dari sebelumnya. Kalau kamu menggosok gigi setiap hari, kamu tidak butuh willpower lagi untuk menggosok gigimu hari ini. Tapi kalau kamu seumur umur tidak pernah menggosok gigi akan jadi sangat susah untuk dilakukan. Jadi, kalau kita bisa membuat pekerjaan kita atau pembelajaran kita sebagai kebiasaan atau habit di hari-hari kita bisa melakukannya tanpa harus membutuhkan willpower yang lebih, yang membuat kita merasa mudah untuk mulai melakukannya.
Bukannya menjadi disiplin justru membuat kita jadi tidak bebas. Bukannya disiplin membuat terlalu banyak aturan untuk diri sendiri. Tidak. Justru self-disiplin adalah kebebasan kita. Dengan disiplin diri, kita bisa bebas dari segala kelemahan biologis kita. Coba ingat lagi kapan terakhir kali kamu membuka HP karena memang ingin membukanya. Karena memang punya kebutuhan. Bukan karena tiba-tiba di otakmu terlintas untuk membukanya atau karena ada notif random yang gak penting. Memang pernah, tapi pasti sangat jarang. Karena semua yang ada di HPmu didesain agar kamu terus membukanya. Kamu tidak punya kontrol ke hal yang kamu lihat. Justru dengan membuat disiplin diri ini, kita bisa mengontrol diri kita melakukan apa yang kita inginkan. Bukan yang diinginkan oleh hormon yang ada di otak kita. Bukan yang diinginkan produsen, tapi murni yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Cara terbaik untuk membangun disiplin diri adalah dengan memulainya. Cobalah memulai satu langkah. Kita tidak bisa langsung mengubah diri kita dalam sekejap. Willpower sama seperti otot, butuh waktu untuk bisa melatihnya. Kamu tidak bisa berlari 10 km kalau sebelumnya belum pernah berlari sama sekali. Jadi daripada kita mencoba untuk menggapai mimpi kita dalam sehari, kita buat saja selangkah demi selangkah, satu habit demi satu habit bisa kita bangun. Mungkin dengan membuat minggu ini fokus untuk membangun satu habit atau kebiasaan baru dalam minggu ini, dan minggu berikutnya membangun habit lainnya sampai nantinya bisa sangat disiplin dalam hari-hari kita. The economy of control adalah pengetahuan bahwa tidak semua hal yang ada dalam hidup kita bisa kita kontrol. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan justru ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, lingkungan, kejadian di luar diri kita, opini orang lain, kebijakan-kebijakan orang lain yang mempengaruhi hidup kita, kepintaran, dan yang lainnya. Disiplin diri adalah tentang mengontrol diri kita sepenuhnya dan tidak membiarkan aspek luar mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Sangat banyak hal yang di luar kontrol kita membuat kita jadi tidak disiplin. Dan banyak orang justru menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak melakukan hal yang sebenarnya penting untuk masa depannya. Seperti kata-katanya, aku terlahir bodoh jadi sangat susah untuk bisa disiplin. Aku orangnya sangat malas jadi tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Negara ini memang rakyatnya seperti aku ini. Kalau kamu mengesampingkan hal di luar kontrolmu dan fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, kamu bisa lebih disiplin karena kamu bisa melakukan hal yang harus kamu lakukan tanpa harus memikirkan aspek lain yang ada di luar kontrolmu. Kalau ada sesuatu masalah yang di luar kontrolmu, jangan hiraukan. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Selesaikan kalau itu dalam kontrolmu. Cari solusi. Untuk membangun kedisiplinanmu, cobalah untuk membangun satu kebiasaan baru yang dapat membuatmu mengalihkan fokusmu dari kegiatan dengan gratifikasi instan ke kegiatan dengan gratifikasi tertunda. Dan ketika habit itu kamu rasa sudah menjadi kebiasaanmu, baru tambahkan habit lain. Dan kamu akan mulai mendapat masa depan yang selama ini kamu inginkan. Sama seperti Odin yang mengorbankan dirinya hari ini untuk dirinya di masa depan. Video selanjutnya akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara praktikal yang bisa langsung kamu terapkan dan beberapa tips untuk bisa langsung menggunakan self-discipline ini. Terima kasih.